Pengelompokan bakteri. Bakteri dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkan makanannya, kebutuhan oksigen pada waktu respirasi, jumlah dan letak flagella, bentuknya, dan pewarnaan gram. 1. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Berdasarkan cara ini, bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof merupakan bakteri yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga makanannya diambil dari organisme lain. Kelompok bakteri ini sangat tergantung pada organisme lain untuk penyediaan makanannya. Bakteri heterotrof dibedakan lagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri saprofit dan bakteri parasit. Bakteri saprofit adalah bakteri yang makanannya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati atau sampah. Contohnya, bakteri Escherichia coli, hidup pada usus besar manusia, memakan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus. Bakteri parasit adalah bakteri yang makanannya diambil dari organisme yang menjadi inangnya atau tempat hidupnya. Contoh bakteri yaitu Salmonella typhosa, di mana hidup pada usus halus dan menyebabkan penyakit tifus. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari bahan-bahan anorganik. Bakteri ini dikelompokkan menjadi dua berdasarkan jenis energi untuk mensintesisnya, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof adalah bakteri yang menggunakan cahaya untuk mensintesis makanannya, misalnya bakteri hijau dan ungu. Sedangkan bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan zat kimia untuk mesintesis makanannya, misalnya bakteri Nitrosomonas. 2. Berdasarkan kebutuhan oksigen. Terbagi atas bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas di dalam kehidupannya, misalnya bakteri Nitrosomonas, Mycobacterium tuberculosis, dan Pseudomonas aeruginosa. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas di dalam kehidupannya. Bakteri anaerob dikelompokkan lagi menjadi bakteri anaerob obligat dan anaerob fakultatif. Contoh bakteri anaerob obligat adalah Clostridium tetani dan Actinomyces bovis. Sedangkan contoh bakteri anaerob fakultatif adalah Salmonella, Escherichia coli, Streptococcus sp, dan Staphylococcus sp. 3. Berdasarkan jumlah dan letak flagella, dibedakan menjadi 5 jenis. Atrik, yaitu bakteri yang tidak mempunyai flagella. Monotrik, yaitu bakteri yang mempunyai satu buah flagella. Lophotric, yaitu bakteri yang mempunyai sekelompok flagella pada salah satu ujung sel. Amfitrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagella pada dua ujung sel, baik flagella tunggal maupun berkelompok pada setiap ujung selnya. Dan yang terakhir, peritrik, yaitu bakteri yang seluruh permukaan sel dikelilingi oleh flagella. 4. Berdasarkan bentuknya, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu kokus, basil, dan spiral. Bakteri berbentuk kokus dapat dibedakan menjadi 6, yaitu monokokus berbentuk bulat satu-satu, diplococcus berbentuk bulat bergandengan dua-dua, streptococcus berbentuk bulat bergandengan seperti rantai sebagai hasil pembelahan sel ke satu arah atau dua arah dalam satu garis. Tetracoccus berbentuk bulat terdiri atas 4 sel yang tersusun dalam bentuk persegi sebagai hasil pembelahan sel ke dua arah. Sarkina berbentuk bulat terdiri atas 8 sel yang tersusun dalam bentuk kubus sebagai hasil pembelahan sel ke 3 arah. Staphylococcus berbentuk bulat tersusun seperti kelompok buah anggur sebagai hasil pembelahan sel ke segala arah.
Bakteri berbentuk basil atau batang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu monobasil berbentuk batang satu-satu, diplobasil berbentuk batang bergandengan dua-dua, streptobasil berbentuk batang bergandengan seperti rantai. Bakteri berbentuk spiral dapat dibedakan menjadi 3, yaitu koma atau vibrio berbentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran. Spiral berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran. Spiroseta berupa spiral yang halus dan lentur. 5. Berdasarkan pewarnaan Gram. Pewarnaan Gram atau Gram strain merupakan salah satu metode pengklasifikasian bakteri. Teknik pewarnaan Gram ini ditemukan oleh Christian Joachim Gram, seorang ahli bakteriologi Denmark pada tahun 1884. Sel bakteri diwarnai dengan kristal violet atau pewarna ungu dan kemudian dicuci dengan alkohol atau aseton. Bakteri yang warnanya ungu tidak luntur disebut bakteri Gram positif. Bakteri ini mempunyai dinding sel yang tebal, sehingga pewarna ungu tidak akan larut ketika dicuci dengan alkohol atau aseton. Sementara itu, bakteri yang warna ungunya luntur disebut bakteri Gram negatif. Supaya bentuk bakterinya terlihat lebih jelas, bakteri ini kemudian diwarnai dengan safranin atau pewarna merah. Sekian, semoga dapat membantu.